bagus. Karena masalah pernikahan itu waktu RK susahnya kok nggak tahu, waktu senangnya kok nggak tahu. Jadi kita nggak usah campuri, ya. Sudah, itu selesai. Nggak usah ceramah Pak Bom Bom. Kenapa kamu melindungi? Dalam nama Yesus kau punya pendusta. pernikahan kalau bisa sampai di saya, juga puji Tuhan. Kamu ngaku Kau belajar pendusta, kau pendusta. Kau pun mama dan bapakmu tidak ajar kau. Kau jangan siapa, kasih turun aja Pio. Kau iblis, kau penyesat, ya. Kau tuh otakmu nggak ada. Saya kalau RK saya marah kau, ya RK. Kalau saya jadi RK saya marah kau. Kau waktu RK susah kau di mana? Waktu dulu. Iya. RK dan istrinya setengah mati cari uang, hidup susah. Kasih makanan kau di mana? Kau udah bantu? Istrinya lebih tahu isi rumah. Iya istrinya bukan kau. Kau siapa istrinya? Kalau kau bukan istrinya jangan kau campuri masalah RK. Kau tidak punya hak. Kau puji Tuhan kalau kau anak-anakmu di sana. Iya, itu yang bagus, itu bagus. Iya, Pak. Jangan kau menghakimi dia, nggak boleh. Kalau kau bilang RK pulang, itu kau punya. Orang bisa menilai dari tadi. Istrinya yang bilang beliau ini selingkuh. Pak Bom, Mikana Ya lagi kita kan melihat apa yang viral. Mikana lagi cari cari pendukung dari orang-orang Tritunggal biar bisa dikibulin di roomnya. Ini dia lagi cari. Ini suka memfitnah ini si RK ini. Nggak usah bicara lah kamu orang sudah tahu kok kamu tukang selingkuh kok mau menghasut orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet, ya, channel yang akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan, teman-teman. Ya, kita sedang ada di Safar, di mana kami mengunjungi salah satu desa yang di sini mayoritas Nasrani, teman-teman, ya, Kristen. Islam di sini minoritas dan ada sebuah masjid yang perlu untuk diremajakan. Kasihan masjidnya, teman-teman. Masa masjid, ya, satu-satunya tetapi kondisinya sangat memprihatinkan, sementara gereja-gereja yang ada di sebelahnya itu sangat megah. Bahkan banyak gereja-gereja itu yang baru renovasi. Untuk itu kami putuskan, kami datang ke sini untuk meremajakan masjid tersebut, sekaligus menguatkan saudara-saudara mualaf kita yang ada di sini. Karena di sini banyak mualaf, teman-teman, ya. Dan di sini kita makin kuat karena ditemani oleh Maha Coffee. Ini kopi yang sangat luar biasa nikmat, 100% Robusta Premium, ya, yang ini. Dan ini madu akasia, ada madu hitam baduy, dan masih ada madu-madu lainnya. Bagi teman-teman jangan lupa supaya tambah semangat nonton dunia diskusi lintas iman ini, jangan lupa di check out madu dan kopi buatan kami. Oke, di kesempatan ini yang mau kita bahas adalah RK yang akhirnya muncul kembali setelah beberapa hari ngumpet. Setelah beberapa hari menghilang, ya, akhirnya RK kembali muncul dengan alasan-alasannya, sekaligus menampilkan bahwa dia bukanlah cowok yang tidak bertanggung jawab, sekaligus memframing istrinya. Seakan-akan istrinya lah yang bersalah, yang membuat dia harus memilih untuk berselingkuh. Ya, jadi kadang-kadang ada orang itu sudah salah, masih aja nyari kesalahan orang lain, masih aja nyari kambing hitam. Banyak yang gitu, ya. Kenapa kamu selingkuh? Iya, karena kamu jahat sama saya, karena kamu begini gitu kan. Istrinya yang disalah-salahkan atas perbuatan selingkuh dia. Mikana yang mendengar itu nggak tahan, teman-teman, dan ngamuk-ngamuk Mikana, ya. Apalagi Mikana bilang, istrimu ini Batak sama kayak saya ini saudara saya gitu, saudari saya gitu kan. Mikana nggak terima dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh RK ini, ya. Apalagi Mikana juga pemahaman dia kan oneness, teman-teman. Ya, karena dia oneness, ya tambah nggak cocok dia dengan yang namanya RK ini. Dan ini kenapa selalu tidur di tempat saya, bahkan handuk saya jadi kotor dibuatnya. Ingat. Lu pakai ini gua jadi studio lu blok? Nggak ada, ini cuman kopi. Balik lu sana. Ya, Kores ini kebiasaan, ya, tempat tidur yang berantakan, dia mau berantakin tempat orang lain. Tapi lu pakai. Oke? Jadi teman-teman kita saksikan dulu aja lah, ya. Bagaimana Mikana ngamuk kepada RK dan tidak terima dengan perselingkuhan yang RK lakukan. Apalagi sekali lagi, teman-teman, ya, yang dilakukan RK ini bukan hanya mencoreng nama dirinya. Bukan hanya RK sendiri yang tercoreng. Tetapi seluruh apologet Polycarpus itu jadi malu. Betul nggak? Apapun ceritanya kan RK ini mewakili Polycarpus. Dia adalah apologet Polycarpus. Otomatis perbuatan cabul yang dilakukan RK itu akan berimbas kepada Polycarpus yang lain. Donatur akan mencap,
ah ternyata munafik semua orang ini. Ah ternyata orang ini bohong semua ya. Ajaran-ajaran kasih harus begini, harus begitu. Ah teori aja nih bisanya. Termasuk Mikana. Mikana yang akan dicap sama aja nih Mikana dengan RK dan lain-lain. Apalagi sudah banyak sekali. Sudah banyak sekali apologet Polycarpus yang ketahuan berzina, cabul, dan menipu donasi. Coba lihat setahun terakhir ini. Berapa banyak apologet Polycarpus yang terbongkar. Yang terbongkar penipuan dan cabulnya. Pak Bom dibongkar. RK, Edis ya yang main di sawah. Robert Lele, Rudy Iskariot. Ya. Siapa lagi? Semua terbongkar. RK terbongkar. Semua terbongkar teman-teman. Dan ini pasti akan membuat donatur-donatur mereka berpikir, bohong semua rupanya mereka ini. Ya kalau cuma 1-2 masih mending teman-teman ya. Kalau cuma 1-2 orang mereka bisa bilang, oh ini oknum. Ini oknumnya yang salah gitu kan. Tapi kalau yang udah gak benar ini begitu banyak, maka mereka akan lihat yang salah pasti pohonnya. Masa buah yang busuk begitu banyak? Pasti ini pohonnya yang salah. Ajarannya yang salah. Sehingga mereka jadi seperti itu. Betul nggak, Res? Betul. Nah, jadi begitulah teman-teman. Bagaimana ajaran mereka ini membuat pribadi mereka menjadi tidak terkontrol. Mereka tidak takut lagi berbuat zina. Tidak takut lagi menipu lantaran dosanya sudah ditebus. Orang yang merasa sudah pasti naik kelas tidak mungkin mau belajar. Ya. Sudah dibilang, kamu pasti naik kelas, kamu pasti dapat juara, dapat ranking kamu, tenang saja. Sudah diatur semua. Ya, sudah diatur. Anak tersebut jadi apa? Jadi malas untuk belajar. Karena dia merasa sudah pasti lewat kan. Saya dulu ingat teman-teman ya, kami di basket, waktu di SMA, kami sudah dipastikan naik kelas. Ya, karena kami ikut basket, mewakili sekolah. Karena mewakili sekolah, kami sering tidak masuk belajar. Tapi dibilang kami pasti lewat. Kami pasti naik kelas. Sehingga banyak teman-teman saya tuh jadi malas untuk belajar. Bahkan di jam belajar, kami main basket ke bawah, alasan latihan. Ya gara-gara apa? Ya itu, karena sudah dijamin. Begitu juga dengan mereka. Karena sudah dijamin masuk surga, kelakuannya jadi begitu. Ayo kita dengarkan dulu. Karena minum kopi enggak? Minum lah. Cuman kalau suamiku selingkuh, ku habis ku barbar dia. Oh. Tapi puji Tuhan suamiku baik. Potong. Gak pernah Jangan menelantarkan barbar, istri. Potong burung pipit, potong burung pipit. Kan kau bilang barbar. Ada suami? Iya apa sayang? Jalan. Oke papa. Hati-hati di jalan papa sayang. Si asik. Ya. Bawa botol ya. Buka botol gak apa-apa, masih ada isi, simpan buang sedikit saja. RK. Aduh, Mikana. Mau bahas apa? Mau bahas apa, Mikan? RK, Hai. aku terus terang loh, aku gimana ya, kasihan kali aku lihat binikmu loh, serius, karena aku wanita. Hah? Aku kan wanita, aku perempuan, gitu loh. Apalagi istrimu itu orang Batak, gitu. Aku sedih ngelihatnya, tolonglah kau jangan begitukan perempuan lah. Jangan begitukan istri lah. Emang saya apa ya? Aduh, kok siapain lagi, aduh Tuhan. Jangan gitu lah RK, kamu tahu kan. Apanya? Dari tadi kamu ngomong nggak jelas. Aduh, aku minum dulu ya, aku tarik nafas dulu. Kamu belum apa minum Bukan terus. RK di atas, jangan di bawah, saya di bawah. RK naik. Ya, ya kan kita yang nonton itu kesel loh, serius loh. Emang saya ada ngomong apa, Mikana? Saya belum ngomong sepatah kata pun loh. Bang RK, saya itu perempuan. Saya itu perempuan, saya itu wanita. Saya mengerti apa yang dirasakan oleh istrimu. Laki-laki siapa? Saya laki-laki, yang bilang ke laki-laki siapa? Tak selamanya, takutnya aja. Tak selamanya. Yang bilang ke laki-laki siapa, Mikana? Gimana? Iya, ini ya, saya itu perempuan, saya itu sebagai istri, saya mengerti apa yang dialami oleh istrimu. Istrimu itu nggak bohong, saya tahu dia itu benar.
Mikana, Jadi tapi kau kamu jangan ketawa-ketawa. gituin. Kamu jangan Kau gituin bilang kau wanita. sedih. Mikana sebentar Mikana. Kau bilang kau sedih tapi kau ketawa-ketawa. Nangis Nah, Mikana. kan palsu ini, palsu berarti. Iya maksudnya gimana ya, nggak mungkin nangis juga aku di live ini kan. Iya makanya. Karena gini ya, saya itu wanita, saya itu istri. Kalau suami kita itu ngapa-ngapain di luar kita tahu loh. Kita tahu. Ngentot, Ini. Hah? ngentot. Iya kamu. Mana saya ngentot? Ya ampun. Makanya istrimu itu Sabar, berkata sabar. benar. Aku tahu itu istrimu itu benar. Jadi suami kita itu kalau dia itu gimana-gimana kita tahu. Karena apa? Kita itu satu batin, satu Sebentar. jiwa. Ya sebentar Mikana. Mikana sebentar. Kamu bilang kamu tahu. Ada bukti dong. Nah, apa buktinya? Bukan gini loh, kita itu sebagai istri, suami kita itu ngapa-ngapain di luar kita tahu loh. Jadi nggak bisa dibohongin. Jadi yang mengatakan istri RK itu apa pansos atau apa itu nggak benar itu. Walaupun Maksudnya kan bukti Mikana. Mikana bukti loh. Ada nggak buktinya? Dia bukan tribun. Gak usah, gak perlu. apa sih tribun? Ini Mikana. Kau palsu Mikana. Kau ketawa-ketawa. Kau bilang kau sedih tapi kau ketawa-ketawa. Bagaimana ini? Mikana. Gini, Mikana. Itu Sabar ya, sabar ya. Gini Mikana, untuk saya mengklarifikasi apapun di sosial media ini nggak ada gunanya. Kenapa? Itu urusan gereja, ya. Dan gereja yang memiliki otoritas akan hal itu, ya. Jadi kamu mau ngomong 1000 kata pun saya nggak akan menanggapi. Karena dalam pandangan gereja Katolik, cancel kultur itu dan pada akhirnya menjadi konsumsi publik itu, gereja Katolik menolak itu. Urusan pribadi, mau saya benar, mau saya salah, itu gereja yang memiliki otoritas. Ya, jadi kamu bukan gereja Katolik ya ngapain saya merespon kamu? Kamu bukan pastor saya juga, untuk apa saya merespon kamu? Gitu. Jadi tapi perspektif publik itu hal biasa. Silakan. Entah itu perspektifnya negatif, entah itu perspektifnya positif untuk saya, itu hal biasa. Saya menerima baik itu perspektif publik itu negatif ke saya menerima itu. Saya tidak mau membantah, saya tidak mau cari pembenaran. Karena apa? Yang memutuskan itu adalah gereja. Bagian tribun, apalagi urusan seperti ini. Ya. RK yang sekarang ya sedang viral. Kalau apa kamu aja istrimu aja nggak kamu respon, memang betul sih istrimu aja nggak kamu respon, apalagi saya kan gitu kan, saya siapa kan gitu ya kan. Orang istrinya aja ditelantarin nggak direspon, apalagi saya. Ya saya kan bukan siapa-siapamu juga. Kawan juga bukan, ya kan. Maksudnya saya nggak merespon gimana? Kan kamu bilang siapa kamu harus saya respon. Ya iya, orang istrimu aja kamu nggak respon, telantarin pulang sendirian dari apa itu, dari Kupang ke Mamuere. Loh, apalagi saya, siapa saya kan gitu. Loh, kemana dia, udah kabur? Enggak, itu kena report. bukan kabur. Begini Mikana, kita di dalam gereja, kita punya gereja Katolik ya. Kita punya mekanisme Mikana. Segala persoalan itu karena mereka kan nikahnya di gereja, sakramen pernikahan, perkawinan, begitu. Jadi biarkan gereja yang menyelesaikan segala sesuatu yang terjadi. Gitu. Itu mekanismenya. Dan RK sebagai seorang Katolik harus menjalankan mekanisme tersebut. Begitu. Dia publik, media sosial tidak berhak untuk menghakimi. Dia nggak ngerti. Ya Bang Pedro, silakan, itu urusan kalian. Mikana begini Mikana Iya. resah kan sebagai seorang perempuan kan. Ya tidak masalah. Begitu. Tidak masalah. Enggak. Iya, iya. Perempuan. Tapi untuk menghakimi itu kan dari perspektif sebelah kan. Satu sisi kan.
Kita bukan Begitu. menjas Bang Pedro, cuman melihat fakta apa yang terjadi gitu loh. Iya, fakta Apalagi itu RK kan juga bukti, sendiri kan, ngaku Mikana. lajang di Mikana, KTP gitu. Mikana sebentar Mikana. Emang Fakta betul itu si kan RK bukti, lajang. harus ada bukti kan, harus ada Kalau bukti saya kan. bisa buktikan saya KTP lajang, kamu mau kasih saya uang berapa? Lah, ngapain saya harus kasih kamu uang? Jadi gitu amat kamu. Nggak usah buang ke publik. Nggak usah sibuk masalah orang lah. Bukan sibuk Pak Bom-Bom. Ya Tuhan. Kan sudah dijelaskan, Protestan itu lain dengan Katolik. Kita di sini gak semua Bang RK, Salve, Mikana, salve. Pak Bom-Bom, Pak Drepio. Salve Romo. Oke Romo. Salve Romo. Sampai Romo. Oke. Ya, silakan Romo, ada yang mau ditambahkan Romo, silakan. Kalau saya sih pikir hal-hal yang tadi disampaikan Bang RK ya sudah pas juga kan, kalau misalnya kemudian ada urusan domestik ya diselesaikan secara domestik kekeluargaan atau lewat jalur hukum. Itu Ada yang telepon. bentar. Lalu kalau kemudian hal-hal yang sudah terlepas di publik ya, kalau kemudian Bang RK mau ini menjadi suatu konsumsi hiburan publik ya silakan juga. Itu kan terserah yang masing-masing. Saya nggak ngerti juga sih sebetulnya kalau seandainya Bang RK dengan istrinya ada ribut di media sosial itu merasa nyaman atau tidak, itu kan juga persoalan pribadi masing-masing. Tapi ke bahwa itu menjadi ramai, ya kalau seandainya kita lihat dunia entertainment zaman sekarang, kayaknya itu memang hal yang membuat artis-artis itu ratingnya meningkat gitu loh. Nah, tapi Bang RK tadi udah tepat, hal-hal yang bersifat personal pasti akan diselesaikan secara personal, entah itu di parokinya terkait dengan ya saya tidak mengharapkan terjadi anulasi ya, pasti ada pendekatan lain yang lebih bijak menurut saya untuk Bang RK dan istrinya. Saya nggak tahu persisnya kayak gimana. Lalu kemudian secara hukum juga hal itu pasti bisa diselesaikan di lokasi yang berbeda, bukan di gereja tentunya. Kalau persoalan hukum kan persoalan perkawinan, kanonik dan semua itu bisa diselesaikan. Ada prosesnya, ada retret, ada kebijakan pastoral dari gereja, ada macam-macam sarana yang bisa dipakai oleh Bang RK dan istrinya untuk menyelesaikan persoalannya. Apakah itu apapun itu maksud saya, nanti hasilnya ya tentu saja keputusan mereka berdua, bukan keputusan saya atau kemudian Bang RK muncul di sini. Kalau secara hukum ya saya nggak ngerti Bang RK apakah sudah berkonsultasi dengan pengacara atau belum, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas kalau persoalan hukum kan itu silakan masing-masing mempertimbangkan sendiri. Tapi kalau kita di media sosial publik ini ya biarkan aja panggung mereka berbicara gitu. Tanggapan kita ya kalau kemudian disampaikan ya anggap aja sebagai satu drama yang kemudian ikut meramaikan aja gitu. Kalau menurut saya ya, bukan sesuatu yang kemudian menuntaskan persoalan. Demikian Pak Bom-Bom, Pak Drepio, Mikana, Bang RK. Makasih Romo. Iya Bang, Pastor. Jadi kan masalahnya si RK ini kan dan istrinya itu sudah menjadi konsumsi publik, ya kan? Terus juga si RK ini kan dia bahas-bahas Alkitab, tapi perilakunya mohon maaf ya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Alkitab ya. Nah itu sebenarnya urusan RK balikan sama istrinya juga baik-baik, itu juga nggak untung sama saya, mereka juga ribut nggak rugi sama saya gitu. Cuman saya sebagai perempuan saja ya melihat dari sisi saya sebagai wanita, apa yang dikatakan oleh istri RK itu bukan pansos, bukan juga dusta, karena kita juga sebagai istri, kalau seorang istri itu suaminya
apa yang dilakukan di luar itu tahu, walaupun nggak dilihat secara kasat mata, tapi kita bisa merasakan karena kita sama suami itu satu jiwa, satu roh ya, satu batin ya, belahan jiwa. Jadi suami kita kenapa-kenapa di luar itu kita pasti tahu. Ah, itu saja. Kalau saya jawab Terus juga ya, mohon maaf ya, mohon maaf Pastor. Jadi seakan-akan mohon maaf dari kalian tuh melindungi si RK yang dimana sudah viral ya. Iya, melindungi. karena Jadi kamu maaf, kamu kok bodoh banget ya. Aturan gereja Katolik. iya, kok bodoh Udah, pula diam aku dulu, katanya. Kamu diam dulu. Aku pula katanya yang bodoh. Makanya kamu diam, memang kamu bodoh, kamu diam dulu. Kalau kamu tidak memahami aturan dalam gereja Katolik, ya udah diam ya. Karena satu ya, untuk menjadi mau apapun yang terjadi, saya sudah katakan saya tunduk pada aturan gereja ya. Karena tindakan cancel culture itu ditolak sama gereja Katolik. Itu poin yang pertama. Ya, dan saya tidak akan melakukan itu, Mikana. Ya, jadi aturan gereja Katolik ya dibawa secara. Tadi Romo sudah mengatakan bukan Romo membela saya, tidak ada Romo membela saya di sini. Dibawa ke paroki, ya itu dibawa ke paroki masing-masing. Ya, dibawa ke hukum, ya dibawa ke ranah hukum. Gitu, Mikana. Tanpa saya harus perlu mengklarifikasi apapun. Ya, karena yang akan menyelesaikan ini kalau memang saya kan di paroki. Ya saya diselesaikan di paroki saya dan saya sudah komunikasi dengan pastor paroki saya. Ya, dan kalau memang ini sudah terjadi menurut Pastor Romo tadi, sudah menjadi sebuah konsumsi publik, ya karena satu dan dua hal, ya sudah, itu silakan jadikanlah sebuah entertain atau apa ya, jadikanlah itu. Ya, tanpa saya harus harus terpengaruh dengan hal itu semua, tidak perlu. Ya, saya tidak mau membahas masalah pribadi di sosial media. Karena itu menolak ajaran, ditolak sama gereja. Saya tidak mau. Ya, dan poin kedua Mikana, saya tanggapin kan. Mikana, Alkitab mencatat tidak ada yang benar seorang pun tidak, Mikana. Ya, tapi pentingnya, maaf, di gereja saya ada sakramen tobat. Di kamu tidak ada sakramen tobat. Jadi kasihan. Ya, saya sedikit agak menyedihkan di situ ya. Ya, kedua, tidak ada yang benar seorang pun tidak, Mikana. Makanya pentingnya sakramen tobat, ya. Dan saya ingin tanya, Mikana pernah berbuat dosa atau tidak, Mikana? Oke ya, RK. Mohon maaf, Mikana ya pernah bentar-bentar. sabar, Kan Mikana kamu pernah bilang berbuat saya, dosa atau kamu tidak? kan bilang saya stupid, bodoh. Tapi berdasarkan fakta dan apa yang kamu lakukan, kamulah yang stupid dan sick. Sick kamu sick. Ya, Dan yang fakta. mendukung juga sick. Sabar, saya potong pele. Kamu sudah tahu permasalahan yang terjadi sama RK? Lah kita kan bisa melihat video-video yang tersebar. Gimana sih Pak? Enggak, Boni? maksudnya kamu sudah tahu. Iya, kita tahu apa yang tersebar Nah di itu yang publik. saya bilang, kau sudah menjudge orang, itulah Bukan kesalahanmu. menjas. Nggak Bukan bisa menjas. begitu Mikana, jadi orang itu bijak. Itu aja Kenapa selesai. sih melindungi orang yang tukang selingkuh? Saya tidak melindungi, kau harus memahami. Ya. Istrinya aja jauh-jauh dari Maroke Loh, sampai ke Kupang. bukan. Pulang Kau harus sendirian. nggak bisa Ini menyalahkan bukan- satu orang. ini Nggak bukan bisa. manusia lagi Itu ini. urusannya mereka. Kau jangan masuk. Kau bukan siapa-siapa. Loh, kan aku yang dijambat Loh. naik ke sini. Lagi pula aku nggak ada minta Loh, kenapa naik. kok ada batasannya? Gimana sih? Oke, itu saya bisa menjelaskan, Mikana ya. Saya bisa menjelaskan, tetapi tidak di sosial media, Mikana. Iya, RK. Kamu bilang saya stupid. Kamu yang sick dan yang mendukung juga sick ODGJ. Iya, udah saya. Iya. Udah tenang, udah. Gini, Mikana ya. Kamu mau bilang fakta itu hak kamu. Hak kamu, itu perspektif kamu. Ya, itu hak kamu. Saya tidak melarang. Makanya dari di awal saya bilang perspektif negatif itu hal biasa. Ya, saya menikmati, ya gak apa-apa. Ya, tapi yang akan menyelesaikan ini adalah gereja. Gereja punya otoritas akan ini semua. Ya, karena ada hukum-hukum kanonik dalam gereja. Ya, kemudian Alkitab mencatat tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ya, makanya dalam gereja Katolik ada dua kali dalam setahun itu sakramen pertobatan. Kamu menerima satu, itu kalau tidak saya tidak mau panjang. Nah, saya tidak mau panjang. Jikalau Mikana bilang tidak pernah berbuat dosa, berarti itu namanya menipu Allah. Kamu menipu Allah. Ya. Sabar, jangan potong dulu, jangan potong. Jangan playing victim, RK. Seakan-akan kamu itu korban, padahal kamu pelaku berbuat apa tuh namanya itu? Aduh, nggak tahu lah bilang apa tuh. Oke. Alkitab Udahlah, nggak usah mencatat- kamu bawa pertobatan. Alkitab Heboh mencatat, kamu jika matamu berbuat dosa, cungkilah matamu. Berapa kali matamu berbuat dosa,
Alkitab mencatat jika mulutmu berbuat dosa, Mending kamu urus dulu istrimu sama anakmu sana, gak usah banyak ngomong. kenapa kamu kok kayak Sama Mika, kau urus keluargamu juga. Kau bukan orang Saya bijak urus loh keluargaku Mikana. kok. Kau suka Urusan kau keluar istri sama keluargamu. anakku. Emangnya keluargamu Nggak usah sudah bawa benar? Alkitab kamu ini. Enggak usah bawa Alkitab. Kau punya Alkitab. Kau saja bidak kok. Orang Katolik sudah anatema kau. Nih, yang beda-beda kan tukang selingkuh semua. Kau tukang selingkuh. Kok keluarga Yang saja kau membedakan urus saya, keluargamu. Bapak Mikana. yang menunjukkan mereka Kau urus keluarga Bapak Yahweh tukang Yahweh. selingkuh semua. Yahweh itu bukan 4 huruf tetragrammaton. Yod, He, Vav, 4 tetragrammaton. Di mana ada Yahweh itu ada Alkitab. 4 tetragrammaton? Ada Alkitab di Barang situ. aja kau. Ada Alkitab di situ nggak? Alkitab, kau Alkitab, Coba Alkitab buka di dulu mana? Alkitab terjemahan LAI. Udahlah, Lihat nggak di usah kamus lah. belakang, di Buang situ. aja, Bukan itu buang dari aja, mana? Pio, buang aja, buang aja. Ah, yang membeda-bedakan saya tukang selingkuh semua. ini kan kalau Begini, ngomong itu buat begini Alkitab ya. dulu. Begini, kalau menurut saya masalah pembuktian itu kan bukan di media sosial. Masalah pembuktian itu kan satu, kalau secara sipil itu di kantor polisi. Itu masalah pembuktian. Lalu Dengar itu Mikana. kedua, kalau masalah rumah tangga Kristiani tentu di gereja ada prosedur kanonik. Gereja Katolik tuh punya tribunal gereja. Pasti dua-duanya akan didengar. Kalau kemudian salah satu misalnya mengajukan pisah, itu ada prosedurnya. Dua-duanya akan dipanggil. Dua-duanya akan didengarkan oleh gereja. Nah, lalu sekarang terkait soal pengajaran. Nah, ini udah hal yang berbeda nih, bukan soal pembuktian salah benar lagi kan, soal pengajaran. Nah, soal pengajaran iman, gereja kan juga kemudian menegaskan siapa aja yang boleh mengajar. Tapi kan dalam dunia media sosial, TikTok ini kan semua naik dengan apa ya, dengan usaha pribadi, keterampilan pribadi, kecerdasan pribadi, niat masing-masing untuk mewartakan imannya. Itu pun saya yakin, apakah Bang RK dapat SK pengutusan dari gereja? Saya kira enggak. Padre Pio juga enggak. Tapi apakah kemudian ada larangan? Enggak juga. Gitu. Akhirnya ketika semua terkait dengan media sosial, ya larangan atau kemudian pengakuan itu kan semuanya diserahkan kepada publik yang mendengar akhirnya. Kita nggak bisa menentukan otoritas di sini karena otoritas kan ada di magisterium gereja dan magisterium gereja itu menetapkan 1, 2, 3, 4 dan itu sudah ada aturannya semuanya. Kalau kemudian semua mewartakan dengan keterampilannya masing-masing, akhirnya kemudian apa yang diwartakan itu dilihat aja apakah sesuai dengan yang ada dalam data yang dibawa oleh masing-masing. Seperti kalau Pak Bom membacakan kitab suci dengan penafsiran-penafsiran tertentu yang tentu sudah dia pelajari bersama dengan ahli tafsir sendiri gitu ya, pengajaran dia selama bertahun-tahun. Ya akhirnya kemudian orang menentukan, oh ini saya bisa ikuti, ini saya tidak bisa ikuti. Demikian juga Bang RK. Lebih-lebih lagi Bang RK, dia kalau kemudian mengajarkan sesuatu yang jelas-jelas salah dalam gereja Katolik, itu langsung bisa dikatakan, oh itu nggak benar, itu bukan ajaran gereja gitu. Nah, terkait dengan apakah orang yang salah itu masih bisa membantu kita untuk mencapai kebenaran. Ada satu film fiksi ya, ini film fiksi ya, jadi bukan suatu contoh yang valid bisa dibawa ke kenyataan, tapi film fiksi ini menarik juga nih tentang Hannibal Lecter. Hannibal Lecter ini profesor dan dia jago sekali menganalisa pembunuh berantai karena dia sendiri seorang pembunuh berantai dan dia psikopat. Ketika dia di penjara, kita lihat bahwa polisi pun minta bantuan dia untuk meneliti si pembunuh berantai itu. Oke, nah sekarang yang lebih sensitif dalam kehidupan nyata. Pernah nggak terjadi seorang residivis
mantan narapidana itu membantu polisi untuk menangkap pembuat kejahatan lainnya. Pernah ada berbagai macam kasus. Contohnya adalah tokoh-tokoh yang terlibat dalam terorisme. Setelah itu dia diminta bantuannya oleh polisi untuk meretas jaringan yang kemudian muncul belakangan ini misalnya. Akhirnya polisi terbantu dan bisa menangkap jaringan itu. Berarti kan orang-orang yang bersalah, yang pernah berbuat kejahatan itu ternyata bisa juga membantu orang untuk menegakkan kebenaran. Gitu Mikana. Jadi ini bukan soal apakah RK terbukti benar atau salah. Saya sendiri juga nggak tahu ini benar atau salah, nggak tahu. Karena kan ya kalau dalam kacamata saya, begitu masuk medsos, ya itu entertain semuanya. Begitu kalau buat saya. Mohon maaf Pastor yang terhormat, terima kasih buat ajarannya dan juga di sini teman-teman semua. Lebih bagus RK ini ya disuruh pulang ke rumah istrinya biar diurus tuh istri sama anak-anaknya, itu istrinya teriak-teriak terus, kasihan. Jadi ngapain kalian lindungi tukang kayak gini? Bang Pater. Nah, kalau Mending pastor suruh lah si RK ini pulang ke rumah Bang gitu RK, loh. kalau nasihat si Mikana seperti itu saya kira Betul. bagus juga kan. Kalau nasihat Mikana yang seperti itu bagus juga. Kalau kemudian kamu ketemu istri kamu, anak-anak kamu, itu kan bagus juga. Jadi Bang RK mungkin juga mesti memilah-milah nasihat. Baik. Kita bisa aja kemudian menerima nasihat-nasihat baik bahkan dari musuh dan orang yang jahat sekalipun. Kalau itu baik ya kita. Nah, kalau nasihat begitu bagus RK. Cuma kayak tadi itu Mikana itu salah. Kalau kau dari tadi kasih tau begitu itu bagus. Tapi kalau kau menjudge itu salah. Tadi yang kau baru katakan itu benar. Enggak. Itu kau sudah salah kan tadi. Tadi Kita melihat saranmu fakta itu yang yang terjadi, sebentar. yang viral. Kalau saranmu nggak bisa, kau nggak tahu apa-apa. Emangnya kau Tuhan? Saranmu yang tadi itu bagus, yang terakhir tadi itu bagus. Kita benarkan kok. Bisa naikin Genevieve Helen di bawah. Dulu ya sebentar ya. Pak Bom saya tidak menjas, tapi kita Ya, melihat jangan apa yang Genevieve viral. Helen. Istrinya Bisa, itu kau sudah pulang nggak bisa membela sendirian, diri. sedih. Kita bisa menilai Kok Mikana, saya nggak membela diri? bisa. Nggak Waktu bisa salah digerebek, Mikana. dibilang sila ini beliau lajang. Salve semuanya. Salve Pak Bom, Bang RK, Salve Bang RK, Pastor, salve semuanya. Bang ya Padre. Allah. Ya, izin ya. Di sini saya boleh speak up ya Bang RK ya? Tapi Izin ya. jangan yang bersifat terlalu pribadi dan dalam. Iya. Iya, saya di sini naik karena saya tahu betul permasalahannya Bang RK. Di sini kalian pasti menjudge beliau. Saya tahu. Kalau saya ngomongin nih kami Kana, maaf ya, saya salam kenal ya, kami Kana, saya kasih tahu, saya bukan membela perselingkuhan atau apapun di sini. Tapi di sini banyak yang nggak tahu, Bang RK itu uangnya semua dikasihkan ke Karosi, nggak ada yang dia simpan, bahkan Bang RK nggak pegang uang sedikit pun. Saya tahu betul, saya tahu permasalahannya beliau. Kenapa saya bela Bang RK? Karena memang bukan untuk konsumsi publik permasalahan ini tuh saya nggak setuju kalau misalkan menjelek-jelekan gitu. Betul kata Romo tadi. Ini permasalahannya permasalahan gereja, tapi saya di sini membela Bang RK itu adalah dia memberikan semua harta bendanya kepada istri dan anak-anaknya, bahkan tidak disisakan sedikit pun. Itu yang saya tahu. Betul Bang RK? Itu Uang. semua, bahkan Bang RK nggak pegang uang, buktinya Bang RK kasih ke saya semua. Jadi kalian yang nggak tahu pasti hanya menghakimi Bang RK gitu. Kalau yang nggak tahu, saya di sini tidak membela beliau selingkuh atau apa, itu hak otoritasnya gereja. Kita nggak bisa menjudge salah satu karena kita kan nggak tahu cerita dari kedua belah pihak itu seperti apa. Karena saya tahu, saya diam. Tapi saya di sini pengen speak up karena saya nggak setuju gitu dikata-katain. Oh, tuh anak istrinya menjerit, nggak dikasih nafkah apa. Kamu tidak tahu kami Kana, saya yang tahu. Bang RK itu nol, nggak pegang uang sedikit pun. Itu. Mohon maaf Kak, boleh saya bicara dulu? Boleh, Tadi saya silakan. tidak ngomong masalah nafkah. Kita melihat apa yang viral.
istrinya jauh-jauh dari Maumere ke Kupang, terus kedapatan si RK ini lagi duduk berdua dengan perempuan. Mohon maaf, saya sebentar, mohon maaf, bisa bicara sebentar dulu, mohon maaf. Nanti abang, iya nanti abang baru bicara. Boleh saya bicara dulu sebentar ya, mohon maaf bang, mohon maaf. Ya sebentar. Ya, kita melihat apa yang terjadi kakak sayang ya, Kak Gene, di mana istri beliau ini ya datang dari Maumere ke Kupang. Itu jauh, ternyata setelah saya lihat di maps itu jauh banget ternyata jaraknya. Nah di situ istrinya menggerebek si RK, kan sudah tahu tuh, bentar dulu, sudah tahu tuh apa yang terjadi ya kan. Terus juga istrinya pulang sendirian ke Maumere. Sampai saat ini suaminya dari kemarin istrinya saya lihat live terus juga meminta supaya si RK ini pulang. Nah kemudian juga yang mengenai masalah si Putri, ternyata itu benar. Dulu kan pernah viral tuh mengenai si Putri itu yang diapain si RK. Ternyata kata si Putri itu, kata istrinya benar gitu. Nah kita itu kan melihat apa yang terjadi kakak. Kita nggak menghakimi, tapi apa yang terjadi yang viral. Kami hanya melihat apa yang viral gitu loh. Dulu dibahas, jangan semua di amburadul Ibu. Dia tidak pulang ke rumah. Menurut saya Bang RK, ya kan kata istrinya si RK ini masih sama perempuan itu yang kami dengar kak. Kak Gene yang tahu masalah. Dan ternyata sama si Putri itu benar kata istrinya. Gini kami karena sayang gini ya. Gini kami karnaku yang terkasih ya, saudaraku. Gini Kak, kakak kan hanya melihat di sosial media. We never know the truth. Gitu, kita kan nggak tahu permasalahannya Bang RK yang sebenarnya itu seperti apa, karena kan memang ini sudah jadi konsumsi publik. Kenapa Bang RK memilih diam? Karena biar gereja lah yang mengurusi permasalahan mereka itu yang benar. Karena yang namanya kita lihat di sosial media itu belum tentu kebenarannya itu seperti apa, kita nggak tahu benar atau tidaknya. Yang tahu kan, yang sebenar-benarnya tahu itu kan Bang RK dan istrinya. Di sini saya tidak membela salah satu, enggak. Ya, ingat, jangan saya dikira ngebela Bang RK atau ngebela Kak Rosi, bukan. Tapi ini sudah jadi konsumsi publik. Nah, kenapa Bang RK memilih diam? Karena yang tahu sebenar-benarnya konflik yang terjadi di rumah tangga itu adalah Bang RK. Betul ya Pak Bambam? Yang saya bicarakan ya Pak? Kita bisa kasih masukan tapi jangan sampai terlalu. Kak Gene, yang masalah Putri itu Kak Gene, tolong ditanggapin. Oh iya, yang masalah Putri itu, yang dulu ya, yang zaman dulu itu tuh memang nggak pernah ketemu, Bang RK tuh nggak pernah ketemu sama sekali masalah Putri itu. Putri itu kan kebetulan gini Pak Bom, dia itu kan dulu pernah WA saya. Dia katanya alasannya mau belajar Katolik dulu itu, naik kan ke roomnya Bang RK tuh, nangis-nangis, terus dikasih gift kan akhirnya sama teman-teman. Terus dia masih juga minta uang ke saya gitu. Jadi dia kayak hanya mencari simpatik dan mencari keuntungan aja gitu, nggak bener-bener ya pengen ngadu dombain aja gitu. Jadi yang sebenarnya itu seperti itu, nggak ada. Kakak Gene ini siapanya RK ya, mohon maaf. Saya ini orang Katolik juga, saya temennya Bang RK, saya sering naik ke roomnya Bang RK gitu. Saya juga temennya Kak Rosi gitu, makanya berarti saya di sini kakak Gene lebih paham ya antara RK ini dengan istrinya dibanding istrinya sendiri gitu ya kak ya? Iya, jadi gini. Oh lebih paham kakak ya dibanding istrinya sendiri gitu? Enggak, bukan Kak, bukan aku lebih paham. Enggak, aku bukannya ingin join di rumah tangganya mereka, enggak. Tapi kita nggak bisa menghakimi orang tuh, salah satu pihak tuh nggak bisa. Mikana juga lebih paham istrinya RK daripada RK. Mikana kok juga sama. Ini lebih bagus istrinya si RK ini aja yang naik. Kami karena menjelaskan kenapa jadi kakak Gene gitu loh. Gini kami karena kan manusia. Kami karena pernah punya salah nggak sama orang? Kutanya. Pernah kan? Nah itu pansos, lagi pansos kan bidat. Iya. Pansus pula kok Pak Bom. Jadi konsumsi publik, tidak perlu. Pak Bom ini suka fitnah loh. Publik itu terserah lah. Nanti jangan mau suka fitnah Pak Bom, nggak boleh. Apa dari tadi kau orang bisa menilai kok gimana sih? Ngapain saya pansus di sini? Aku harus pick up juga gitu. Aku juga sama orang Katolik. Nah kau tadi sudah pastor sudah jelaskan. Betul Pak Bom, kita kan udahlah yang masalah Bang RK itu biar nanti urusannya gereja aja yang menentukan nanti seperti apa. Kita jangan menghakimi orang lain, kita nggak tahu yang sebenarnya terjadi seperti apa. Masalahnya aku tahu.
Itu Bang RK Kita nggak aturan, menghakimi, Kak. dengar Tolong ya, Mikana, jangan pegang aturan sama pernikahan sekali. Kita itu, nggak menghakimi, dengar tapi dengar melihat Mikana, yang terjadi. aturan pernikahan itu gereja yang kasih kawin. Pertama, masalah keluarga diselesaikan dengan keluarga. Setelah dari keluarga, gereja. Kalau gereja tidak mampu, baru masalah hukum. Itu aturan undang-undang, ya. Jangan kau sini pansos ini. Bom ini suka kali fitnah saya pansos. Ngapain saya Mikana pansos? begini, sebentar, diam dulu bentar Mikana, bentar. Itu persoalan itu sudah RK lagi sudah buat, aku pegang datanya, dokumennya, begitu udah dianukan ke gereja, mau diajukan ke, udah mau diinikan sama gereja Mikana. Jadi biar nanti gereja yang kemudian melakukan peninjauan dan kemudian melakukan segala sesuatu yang diperlukan. Begitu. Kalau kemudian ada kasus lain-lain di luar gereja, ya akan dibawa. Contohnya seperti fitnah yang dilakukan atau fitnah atau apalah itu yang dilakukan, silahkan ke hukum sekuler. Begitu. RK sudah siapkan berkas itu, dokumen itu, aku pegang juga. Begitu. Dan aku sudah membaca, mempelajari. Begitu. Tapi apakah harus aku ungkapkan di sini? Tidak perlu. Karena itu bukan sifat publik. Itu nanti gereja, begitu. Sudah lagi proses Mikana, lagi proses, begitu. Lagi proses. Itu Bang begitu, Pedro, Mikana. istrinya live itu. Kita kan nonton, istrinya sering live, ya, supaya si RK ini pulang ke rumah. Jangan Satu ditinggalin menit dulu. istrinya. Mikana, saya mau tanya sama kamu. Waktu selama RK menikah, suka dukanya kau ada pernah lihat gak keluarganya? Pak Bom mending ajak istrinya Jawab ke dulu sini yang pertanyaan naik. saya satu dulu. Kok saya pulang? Enggak, saya tanya dulu. Selama Kita RK melihat menikah, apa yang nah dikatakan ini kan, istrinya. ini kan, makanya dewasalah. Sebentar. Selama suka duka RK, kau pernah ikut campur enggak? Pak Bom juga tahu isi rumah tangganya dibanding Saya istrinya tanya, sendiri. saya nggak campuri. Sekarang saya tanya sama you, selama suka duka RK sama istrinya, kau pernah selama 10 tahun kau pernah ikut ke tidak? Perhatikan. Ini Pak Bom nggak ngerti loh. Kita melihat Kau yang nggak ngerti, pernikahan saya itu sudah hampir 30 tahun. Kau mau menikah, dengar dulu. Kau belum tentu kau punya umur pernikahan bisa sama dengan saya. Kau dengar Mikana ya? Belum tentu kau percaya sama saya. Belum tentu. Saya ini sudah hampir 30 tahun ya. Saya sudah melewati perkawinan perak. Kau dengar? RK ini seharusnya kita sebagai teman, kita hibur, kita mengajarkan mereka seperti tadi kau bilang RK pulang, ya itu saya setuju. Tapi kalau kau mencampuri sampai pikiran, jangan, kita tidak punya hak, kita ini orang luar, nggak boleh Mikana. Cuma kau kasih saran RK sebagai suami yang baik, kau pulang sudah, itu yang bagus. Karena masalah pernikahan itu waktu RK susahnya kau nggak tahu, waktu senangnya kau nggak tahu, jadi kita nggak usah campuri ya. Sudah, itu selesai. nggak usah ceramah Pak Bom. Kenapa kamu melindungi? Dalam nama Yesus kau punya pernikahan kalau bisa sampai dari saya, puji Tuhan. Kamu ngaku Kau belajar pendusta, kau pendusta. Kau pun mama dan bapamu tidak ajar kau. Kau jangan siapa, kasih turun aja Pio. Kau iblis, kau penyesat, ya. Kau itu otakmu nggak ada. Saya kalau RK saya marah kau, ya RK. Kalau saya jadi RK saya marah kau. Kau waktu RK susah kau di mana? Waktu dulu. RK dan istrinya setengah mati cari uang, hidup susah. Kasih makan kau di mana? Kau ada bantu? Istrinya lebih tahu isi rumah. Iya istrinya bukan kau. Kau siapa istrinya? Kalau kau bukan istrinya jangan kau campuri masalah RK. Kau tidak punya hak. Kau puji Tuhan kalau kau anak-anakmu di sana. Iya, itu yang bagus, itu bagus. Iya, Pak. Dan jangan kau menghakimi dia, nggak boleh. Kalau kau bilang RK pulang, itu kau punya. Orang bisa menilai dari tadi. Istrinya yang bilang beliau ini selingkuh. Pak Bom, Mikana Ya lagi kita kan melihat apa yang viral. Kamu Mikana lagi cari cari pendukung dari orang-orang Tritunggal biar bisa dikibulin di roomnya. Ini dia lagi cari. Ini suka memfitnah ini si RK ini. Nggak usah bicara lah kamu orang sudah tahu kok kamu tukang selingkuh kok mau menghasut orang.
Nah ini bangunannya udah seperti ini, kayu-kayunya udah pada lapuk, atapnya juga sudah pada bocor. Sementara ini yang kerja dari Mustami Al Husaini kerja bakti, sebagian lagi istirahat habis bongkar. Lihatlah teman-teman ya, ada aja yang membela perbuatan tidak benar itu. Ada aja, kenapa? Ya karena itu satu kelompok. Dan inilah kalau pertemanan itu rusak. Kalau teman kita salah, seharusnya kita nasihati, bukan malah mendukung. Ya, kayak contoh nih, Kores nih. Kalau dia aneh-aneh kita marahin. Dia sangat sering aneh-aneh dan sangat sering kita nasihati. Kalian boleh nanya sama Goldian, ya, boleh nanya sama yang lain gitu. Bagaimana setiap hari kita marahin si Kores ini. Tujuannya apa? Bukan kita tidak suka atau tidak senang atau benci dengan dia, tapi saking cintanya kita kepada teman-teman kita, saking sayangnya kita kepada teman-teman kita, ya kita nasihati supaya dia jangan masuk jurang. Ya. Ini bukannya RK dinasihati, ini malah ditutup-tutupi, didukung perbuatannya nggak benar gitu kan. Ini nggak boleh. Seharusnya jadi teman itu ya udah RK, ini kan sudah terjadi, carilah jalan keluar. Kan nggak mungkin kamu nginap di rumah orang terus. Sekarang kan dia menumpang di rumah salah satu penontonnya. Mau sampai kapan kan gitu? Mau sampai kapan di situ? Diselesaikanlah. Ya, kalaupun harus cerai ya udah cerai gitu kan. Cerai saja gitu. Memang kalau udah nggak bahagia ngapain gitu. Toh kamu menyiksa istrimu juga ya dengan apa yang kamu lakukan, dan kamu juga nggak bisa konsen gitu kan. Kalau banyak masalah kan jadi nggak bisa konsen dalam pekerjaan. Jadi nggak jelas hidupnya. Bahkan mandi aja nggak nih RK, kalau kita lihat mukanya ya, muka udah nggak mandi, muka tertekan gitu kan. Aduh kasihan gitu. Udahlah bereskan ya. Bereskan. Mungkin itu aja sih yang bisa kita sampaikan, karena kita juga sebentar lagi udah mau lanjut safar. Jam berapa jalan? Mandilah. Lu gak mandi? Apa itu mandi? Ya, Koras gak pernah mandi guys. Jadi Akang sama Bang Andi udah siap? Ya lu dulu, lu paling dekat. Orang tuh udah bangun belum? Udah tadi gue lihat denger lagi nelpon. Lagi telepon, oke. Ya, jadi kita sebentar lagi mau jalan ke sana, ke masjidnya yang sedang dikerjain. Tadi sudah dari jam 7 pagi saya sudah dikirimin video-video bahwa mereka sudah mulai bekerja. Ya dari kemarin sudah kerja, hari ini harusnya sudah bisa siap. Sehingga pekerjaan kami insya Allah hari ini sudah bisa siap dan kami sudah bisa pulang ke Jakarta ya. Karena jujur kalau safar gini ngontennya susah, jadi nggak konsen dan capeknya minta ampun gitu kan. Di saat dia tidur saya sudah konten. Nih, dari tadi tidur. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman. Jangan lupa supaya kuat dan tidak lemas, dibeli madunya dan kopinya. Link pembelian sudah ada di deskripsi. Jangan nanya lagi gimana cara belinya. Link ada, nomor WA juga ada ya. Jadi kalau teman-teman yang masih bingung cara belinya, nggak ngerti lagi. Kok jadi kayak oten gitu. Sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.